Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 5A dan kelas 5B SDIT Persis Ciganitri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau kita tahun kemarin bisa belajar di sekolah, bisa belajar di kelas bersama teman-teman, bersama guru. Pada kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran ini. Kalian bisa menyimak di rumah kalian masing-masing. Pada materi PAI dan budi pekerti hari ini, pembelajaran pertama kita akan belajar mengenai surat Atin. Sebelumnya kalian bisa buka dulu buku PAI-nya. Dan kalian bisa langsung saja ke halaman pertama. Di sini kalau kita lihat daftar isinya, pelajaran pertama itu kita akan belajar Al-Quran tentang surat Atin, yang mana nanti kita akan membaca, menghafal, kemudian menulis surat Atin. Nah, ini anak-anak, pelajaran ke-1, pelajaran pertama yaitu mari belajar Al-Quran surat Atin. Di halaman pertama ini kita baca dulu. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mujizat terbesar dan teristimewa di antara mujizat yang diterima Nabi Muhammad. Dari sekian banyak mujizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu mujizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran ini Allah menerangkan bahwa Allah lah sendiri yang akan menjaga Al-Quran tersebut, sehingga tidak ada orang yang bisa merubahnya sampai hari kiamat. Nah, anak-anak semuanya, yang pertama kita akan membaca Quran surat Atin. Bagian A, membaca surat Atin. Kita perhatikan dulu. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Isti'azah itu kita berlindung kepada Allah. Lafaznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan basmalah, kemudian bismillah. Basmalah itu adalah ucapan bismillahirrohmanirrohim. Artinya kalau kita ingin baca Al-Quran, kita harus berlindung kepada Allah, beristi'azah, mengucapkan ta'uz, kemudian membaca basmalah atau bismillah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat Atin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, itu namanya tartil. Jadi nanti kalau kita membaca suaranya berbeda satu sama lain, tapi yang dimaksud tartil adalah tajwidnya benar, kemudian makhorijul hurufnya juga harus benar, meskipun berbeda-beda suara satu sama lain. Nah, bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca dan melafalkan surat Atin. Artinya kalau kita belum lancar, boleh nanti ikuti Pak Amil membacanya seperti apa. Kemudian anak-anak di halaman kedua ini ada petunjuk, ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah. Ini fathah ya. Jadi kalau di hurufnya ada tanda seperti ini, di atas hurufnya ada tanda seperti ini, itu namanya fathah. Kemudian kasroh. Kalau kasroh itu biasanya di bawah huruf. Di bawah huruf itu namanya kasroh. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada domah. Domah itu tandanya seperti ini, sama di atas huruf. Kemudian ada sukun. Sukun itu seperti ini tandanya. Dan juga tasydid. Di kita banyak yang salah. Tasjid bukan tasjid tapi tasydid. Ini tandanya. Ini yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Artinya kalau membaca Al-Quran beda dengan membaca buku-buku yang lainnya.
Baca Al-Quran itu kita memulai dari bacanya dari yang sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Artinya kalau tidak ada tanda ini, fathah, kasroh, doma, artinya kita dianggap sukun. Jadi ini harokat namanya, fathah, kasroh, doma. Ketika tidak ada tanda ini, itu artinya sukun. Kalau sukun itu tidak usah dibaca. Kemudian yang keempat, contoh nih. Watini, watini. Bunyi wa, ini yang ini, langsung dihubungkan ke huruf ta. Di sini ta. Ke huruf ta bertasydid, dibaca wati, wati. Jadi waw ini langsung dimasukkan ke huruf ta, wati gitu ya. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Meskipun di sini di antara huruf waw dan ta itu ada huruf alif dan lam, karena ini sukun, maka kita lewati saja, tidak usah dianggap. Jadi dibacanya wati, wati gitu ya. Kemudian yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita harus perhatikan syakalnya, fathah, kasroh, atau doma. Syakal itu sama ya dengan harokat. Kemudian yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Nanti kalian bisa simak bagaimana cara membaca Fahmil ya. Atau kalian bisa belajar bersama orang tua kalian. Kalian belajar bersama orang tua, perhatikan bagaimana orang tua kalian memberikan contoh kepada kalian bacaan yang baik dan benar. Kemudian yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Artinya nanti surat Atin ini kita baca berulang-ulang sampai kita lancar dalam membaca surat tersebut. Kemudian yang kedelapan, bacalah surat Atin berikut dengan tartil. Artinya kalau ketika kita membaca Atin, kita baca dengan memperhatikan makhorijul huruf, kemudian harokatnya, tajwidnya dengan benar. Nah itu langkah-langkah ketika kita membaca Al-Quran. Nah baik, untuk selanjutnya kita perhatikan ini ayat pertama. Sebagaimana yang telah tadi dicontohkan, kita ketika membaca Al-Quran kita beristiazah, kemudian membaca basmalah. Perhatikan Fahmil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Di sini dikasih kotak wattini, dibacanya wattini itu ya. Kemudian wazzaitun, karena ada tasydid, jadi alif lamnya dianggap tidak ada. Ayat pertama diulang, wattini wazzaitun. Sekali lagi, wattini wazzaitun. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin, waturi sinin, waturi sinin, waturi sinin. Ayat yang ketiga, wahazal baladil amin, wahazal baladil amin. Itu ya. Ayat keempat, laqad, ini ada qalqalah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sini kita lihat laqad khalaqnal insana fi. Nah ini kalau ada halis nanti kalian bacanya panjang ya. Fi ahsani taqwim.
Kemudian ayat yang kelima, summa ini ada tasydid, jadi harus ditahan. Mim bertasydid itu kalian harus dibacanya ditahan. Summa rodadnahu asfala safilin. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian ayat ke-6, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Diulang, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa ini ada tasydid, allazina illallazina amanu, ini fathah berdiri itu dibacanya 2 harokat. Amanu wa amilus ada tasydid, wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7, fama yukazzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah itu ya anak-anak bacaan Quran surat At-Tin. Nah untuk selanjutnya kalian coba simak dulu bacaan Pak Amil atau bagaimana cara membaca Pak Amil. Nanti setelah ini Pak Amil sekali, kalian sekali ya. Untuk sementara simak dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, sekarang Pak Amil sekali, kalian sekali ya, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin.
Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, itu cara membaca surat At-Tin. Sekali lagi Pak Amil sampaikan, setiap orang suaranya berbeda, jadi gak usah minder, silakan kalian harus percaya diri membaca. Tapi yang jadi catatan itu adalah makhorijul huruf dan tajwidnya ya. Dalam arti kita harus ketika membaca Al-Quran harus dengan tartil. Makhorijul hurufnya yang pertama, kemudian cara membacanya, kemudian tajwidnya juga ya, itu harus diperhatikan. Berbeda suara itu tidak apa-apa ya, karena satu sama lain suaranya tidak sama dan pasti berbeda. Silahkan kalian coba baca di rumah, bisa sendiri dulu, kemudian bisa nanti kalian membaca, kemudian orang tua mendengarkan. Kalau kalian sudah siap dan bacaan menurut kalian sudah baik dan benar, tugasnya adalah kirimkan bacaan kalian melalui voice note ya ke Pak Amil melalui WhatsApp. Nanti Pak Amil akan cek bacaan kalian satu persatu. Itu saja ya. Terima kasih.